Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topologi web server, di mana di sini sudah dibuatkan topologi web server, DNS server, dan juga DHCP server. Sebenarnya ini sangat sederhana sekali, di mana di sini ada server dan klien. Seperti halnya hosting, kita membuat web server, DNS server, dan DHCP server. Kita lihat terlebih dahulu bahwa network yang kita gunakan itu di sini network yang sudah di VLSM. Jadi seperti yang telah dituliskan di sini 192.168.2.0/28. Jadi saya membuat jaringan topologi ini dengan cara VLSM. Di sini ada satu network keluaran dari router 1, networknya 2.0. Lalu untuk nanti pengaksesan kepada DNS server, web server, dan DHCP server di sini memakai lanjutan dari network yang tadi di lokal. Baik, sebelum pada konfigurasi selanjutnya, di sini sangat gampang sekali sebenarnya. Network yang ada di lokal sini itu mendapatkan IP dari DHCP server. Untuk yang pertama kita akan menjelaskan DHCP server. DHCP server itu bagaimana cara menggunakannya, dengan cara yang pertama lihat config, lalu pilih DHCP server. Nah, di sini kita menggunakan pool. Nah, membuat suatu range IP dari IP 1 sampai IP berapa terserah, asalkan jangan IP yang sudah digunakan. Seperti yang di sini IP 2.1 tidak diberikan kepada klien karena 2.1 merupakan IP dari R2. Sehingga di sini hanya IP 2.2 dengan maksimum usernya 14. Sebenarnya di sini terserah, boleh sampai 252 atau berapapun. Saya sekarang hanya maksimal usernya 14. Jadi cara penggunaannya atau cara melakukannya dengan cara penambahan di sini default gateway, yaitu router yang ada di sini ini alamat. Lalu DNS server ini 19. Lalu setelah ditambahkan semuanya kita add. Setelah di add di sini udah ada. Ini bagaimana penambahan DHCP server. DHCP server ini kalau sudah, kita lihat terlebih dahulu router yang terakhir atau router yang dekat dengan klien, karena di sini biasanya ada IP helper sebagai penanda bahwa DHCP server itu berada di lokasi mana saja. Contoh di sini kita show run saja, apakah ada atau tidak. Kalaupun tidak ada, berarti dia nah di sini ada pas Ethernet 00. Pas Ethernet 00 ini menggunakan, jadi terlebih dahulu masuk ke dalam pas Ethernet 00, lalu tambahkan IP helper address dan alamat yang 192.168.2.20 itu adalah alamat DHCP servernya. Kenapa harus seperti ini? Karena agar si router nanti menunjukkan DHCP servernya di sebelah mana atau alamatnya di mana. Jadi saat si klien meminta DHCP server atau DHCP, IP DHCP, maka si router 1 langsung menunjukkan arahnya ke DHCP server yang IP-nya itu 2.2. Seperti itu.
ini kode atau config yang harus dimasukkan ke interface FA00. Kita coba bagaimana cara penggunaan DHCP server. Kita simulasikan saja. Kita kembali lagi, coba kita DHCP, klik. Nah, kita lihat ada beberapa paket yang akan dikirim. Karena melakukan berada di switch, maka dia disebar terlebih dahulu. Lalu dia mengirimkan paket acknowledgement. Nah, lalu nanti discover dari DHCP server. Lalu nanti dikasih IP. Nah, ini dikasih IP. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan lagi yang kedua, yaitu web server terlebih dahulu. Web server adalah server yang digunakan untuk berbagai kombinasi dari web atau memperlihatkan web kita dengan IP tertentu atau server tertentu. Jadi jika kita membuat web, itu disimpan di web server. Lalu biasanya keluarannya itu IP kan, tetapi nanti kita bantu dengan DNS server. Jadi kita record name-nya atau IP-nya diubah menjadi nama link atau nama sebuah web. Contohnya di sini kita pembuatan web server. Web servernya cara penggunaannya sangat gampang sekali untuk di paket tracer. Hanya kita masuk ke config lalu pilih HTTP. Nah, di sini tinggal rubah saja atau keinginan pembuatan HTML-nya seperti apa. Tinggal rubah saja, terserah mau bagaimana. Lalu kita on kan. On HTTPS juga boleh on. Nah, setelah seperti itu kita cek di klien. Tadi kan kita belum, DHCP servernya udah selesai. Kita coba cara mengakses web server. Kita belum lebih ke DNS server, maka kita akses web servernya itu dengan IP 168.2.18. Kita cek. Nah, di sini web servernya sudah bisa diakses. Selanjutnya yang ketiga, kita penggunaan tentang DNS server. Jadi si web server tersebut kita ganti namanya, kita ganti IP-nya menjadi suatu nama web yang bisa diingat. Biasanya itu namanya DNS server. Di config lalu DNS server, kita tulis di sini source record-nya. Seperti ini yang sudah saya buat. Alamat IP dari web servernya itu 2.18. Kita tulis namanya tecom48.com. Terus di record dari addressnya yang segini. Lalu di add. Atau kalau memang pengen pakai www, tinggal masukkan saja seperti ini. Atau jadi ada dua. Jadi kita bisa mengakses tanpa www atau kita mengakses dengan ada www. Oke. Jangan lupa di on kan DNS servernya. Kalau sudah, kita coba ping terlebih dahulu deh. Ping ke DNS server. Ping 192.168.2.19. Jika sudah mereply berarti itu sudah aktif. Kita coba langsung di webnya. Kita tulis langsung, tecom48.com. Di sini sudah bisa terakses. Jadi untuk DNS server itu mengalihkan
alamat IP dari web server. Demikian penjelasan tentang web server, DNS server, sama DHCP server dengan topologi yang sangat sederhana sekali. Jika ingin lebih lanjutnya, silahkan tanya-tanya saja dan komentar di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.